Terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur Allah Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang senantiasa melimpahi kehidupan kami. Dan kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang senantiasa peduli dengan kehidupan kami, yang senantiasa mengasihi kami. Nyata benarkah setiamu di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan kepada kami dan yang telah memberi hidup dan kehidupan kepada kami. Karena itulah Bapa di surga, sempurnakanlah sukacita kami. Biarlah kami malam hari ini boleh mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Dan biarlah kami boleh merasakan lawatan-Mu melalui ibadah ini, sehingga kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera boleh kami miliki. Karena itulah Bapa di surga, hati kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Begini tertulis di sana. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagialah orang yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, dimanapun kita boleh membangun persekutuan kita bersama dengan Tuhan, biarlah semuanya boleh menikmati sukacita dan boleh merasakan dan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Amin. Pembacaan akan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ketiga ini di dalam khotbah kita pada malam hari ini. Tentunya ini adalah epistel kita untuk hari Minggu, Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Minggu yang ke-21 setelah Trinitatis. Di sana kita akan disuguhi tema yang mengatakan hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama. Dan tentunya itu menjadi tema kita juga malam hari ini dalam ibadah keluarga ini. Hidup rukun dengan sesama, ngolu namar parsauran dohot dongan. Hidup rukun. Rukun itu begitu indah Bapak Ibu saudaraku. Dan oleh Tuhan sendiri memberikan penilaian. Dikatakan alangkah baiknya, alangkah indahnya bagi orang yang bisa hidup bersama dengan rukun. Duduk bersama dengan rukun. Tuhan berkata akan memerintahkan berkat-Nya kepada orang yang bisa hidup dengan rukun. Rukun itu begitu indah. Di dalam kerukunan pasti ada kedamaian. Di dalam kerukunan pasti ada sukacita. Di dalam kerukunan pasti ada ketertiban. Dan di dalam kerukunan itu Bapak Ibu saudaraku, ada damai sejahtera. Maka ketika hidup rukun yang di dalamnya ada sukacita, ada ketertiban, ada keamanan dan kenyamanan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, maka nyatalah berkat-berkat yang daripada Tuhan itu boleh dinikmati, boleh dirasakan. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pastikan di rumah ini juga ada kerukunan pada malam hari ini. Anak dengan orang tua dengan anak, istri dan suami, suami dengan istri, dan adik dengan abang, abang dengan adik, semuanya boleh rukun. Dan ketika itu boleh kita berlakukan, boleh kita nyatakan, boleh kita perlihatkan kepada Tuhan, kepada sesama Bapak Ibu saudaraku, ingat Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kini dan di sini, di rumah ini. Maka mau diberkati oleh Tuhan? Rumah tangga ini mau diberkati oleh Tuhan? Ayo nyatakan
hidup yang rukun. Rukun dengan tetangga, rukun dengan lingkungan, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan sesama. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya, dan berkat itu adalah kehidupan. Dikatakan berkat dan kehidupan. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu indahnya. Maka sekali lagi, mau diberkati oleh Tuhan, perlihatkanlah hidup yang rukun. Buanglah perselisihan, singkirkanlah percecokan, buanglah kebencian, jauhkanlah persunggut-sunggutan, tapi nyatakanlah kerukunan dan damai sejahtera. Maka semua yang ada dalam keluarga ini boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Maka tanyakan dirimu, apakah engkau selama ini sulit dan sukar untuk boleh merasakan berkat Tuhan itu? Atau adakah engkau sekarang sedang dalam ketidakamanan, ketidaknyamanan, ketidakrukunan di tengah-tengah keluarga ini? Jangan sampai hilang sukacita. Karena musuh kerukunan adalah percocokan. Musuh kerukunan itu adalah perselisihan. Musuh kerukunan itu adalah pertikaian. Yang pasti, hidup dalam pertikaian, hidup dalam perselisihan, hidup dalam percocokan, hidup dalam permusuhan, maka sebesar apapun berkat, tidak akan bisa dia nikmati di sana. Amin? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, maka jauhkan itu dari rumah ini. Jauhkan itu dari rumah ini malam hari ini, buang. Tapi katakan, inilah hatiku. Bentuklah hatiku menjadi hati yang rukun, yang penuh damai, yang penuh sukacita. Maka engkau akan boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Amin. Inilah juga Bapak Ibu Saudaraku yang diingatkan dan yang diinginkan oleh Tuhan melalui penulis kitab Ibrani kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya yang berasal dari Yahudi, yang adalah orang-orang Ibrani Kristen ketika itu. Di mana kala itu mereka sedang menderita, mereka sedang menghadapi banyak pergumulan, sedang menghadapi banyak tantangan. Karena mereka memilih dan menetapkan imannya hanya kepada Kristus. Mereka menetapkan keberagamaan mereka menjadi orang Kristen, menjadi pemikul salib, dan mereka meninggalkan keyahudian. Bapak Ibu Saudaraku, mereka tak jarang mengalami penderitaan. Mereka menjadi orang-orang yang disingkirkan. Mereka menjadi orang-orang yang dibenci. Karena ketetapan hati mereka akan Tuhan, meninggalkan keyahudian itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, muncul ajaran-ajaran sesat. Muncul penggoda-penggoda mengatakan untuk boleh mengembalikan mereka, yang mengajak mereka untuk kembali kepada agama asalnya. Tapi penulis kitab Ibrani menetapkan dan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada mereka, bahwa mereka itu adalah sudah berdiri, berada dalam posisi yang benar. Jangan pernah tinggalkan imanmu, jangan pernah tinggalkan, lepaskan agamamu, jangan pernah tinggalkan iman percayamu kepada Yesus. Itu yang mau disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Karena kamu sudah berdiri, berada dalam posisi yang benar dalam keberimananmu kepada Tuhan. Itu yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudaraku. Dan untuk itu, penghiburan dan penguatan disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ini, supaya mereka sesama teman seperjuangan, teman seiman, ya, boleh semakin mempererat kebersamaan itu. Supaya mereka tetap diikat dalam kasih persaudaraan. Maka di dalam kasih persaudaraan itu mereka boleh kuat dan tangguh menghadapi godaan, menghadapi ajaran sesat, menghadapi bahkan penderitaan dan kesukaran hidup yang menekan kehidupan mereka. Ini dia Bapak Ibu Saudaraku. Peliharalah kasih persaudaraan. Artinya jangan pernah pasang surut, jangan pernah timbul dan tenggelam soal kasih itu. Tapi tetaplah
Kata pelihara berarti rawatlah, jagalah, pertahankanlah. Jangan pernah redup. Tapi tetaplah kuat, berjalan bersama. Peliharalah kasih persaudaraan. Karena itulah kekuatan kita. Kasih adalah kekuatan orang Kristen. Kasih adalah identitas orang yang percaya. Itu yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani ini. Maka bukan hanya kepada penulis kitab, kepada orang Ibrani, bukan hanya kepada orang yang sedang bergumul dan berkesusahan ketika itu, tapi kini dan di sini juga semua kita di dalam keluarga ini. Kembali saya ingatkan, bapak dan ibu dan anak-anak dengan orang tua, mari memelihara kasih kekeluargaan itu. Jangan sampai ada yang menggoyahkan, jangan sampai ada yang merusak kasih itu. Walaupun orang berkata zaman sekarang kasih itu sudah semakin dingin, kasih itu seolah semakin sirna katanya. Itu makanya Bapak Ibu, kini dan di sini juga Tuhan mengingatkan kita supaya tetap kita mempertahankan, memelihara, supaya tetap kita menghidupi kasih itu. Karena Allah itu adalah kasih. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, kalau kita baca dari firman Tuhan, dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 7-8 dikatakan sana, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Artinya secara tegas Tuhan memberikan perintah utama kepada kita, yaitu mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, serta mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Kita harus hidup dalam kasih. Dan ingatlah Bapak Ibu, penulis kitab Ibrani ini mau menyatakan bahwa kasih itu bukan hanya untayan kata-kata, bukan hanya slogan belaka, tapi kasih itu terwujud. Kasih itu nyata. Kasih itu adalah tindakan. Sama seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah itu menjelma, berpribadi di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam bahasa Batak bisa ditunjuk dan dikatakan, Aisongono do holong ni rohan debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon. Maka kasihnya bukan hanya kata-kata, tapi berwujud nyata, bahkan ditunjuk di dalam Yesus Kristus. Menjelmalah kasih itu. Dan kasih itulah kasih yang berkorban. Kasih itulah kasih yang mau mendekat. Kasih itulah yang menggapai dan meraih. Itu artinya tindakan dan perbuatan. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani ini. Dia katakan tanda kita mengasihi, dikatakan di sana harus nyata, terwujud dalam praktek. Ada dua hal dikatakan di sana yang boleh kita lihat. Yang pertama, jangan lupa memberi tumpangan. Jadi kasih itu bisa dirasakan orang lain, bisa dinikmati orang lain. Jangan lupa memberi tumpangan. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya mau diingatkan bagaimana nenek moyang orang Israel yang adalah Abraham telah mengalaminya. Karena keramah tamahan Abraham, ya. Karena keterbukaan Abraham, kesukaan Abraham itu, ketika ada 3 orang melewati dari depan rumahnya, lalu dia mengajak ke rumah, dia berkata untuk boleh singgah, untuk boleh istirahat di rumahnya. Lalu Abraham melayani mereka, meladeni. Dia suguhkan makanan. Dia berikan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Ketika ada 3 orang sedang dalam perjalanan, dan di sana terjadi berkat, di mana ada pembicaraan bahwa mereka sedang berjalan menapaki hingga mau ke Sodom dan Gomora. Rupanya Bapak Ibu yang dijamu, yang sedang ditamu oleh Abraham adalah malaikat. Luar biasa tentunya kalau rumahnya boleh
dilawat, dan boleh disinggahi oleh malaikat surgawi. Bapak Ibu Saudaraku, rumah kita mau disinggahi dan mau dilawat oleh Tuhan. Hiduplah dengan ramah. Dan mungkin tidak seperti kejadian Abraham yang boleh kita alami. Tapi saya sebagai pendeta yang pernah melayani, ya, yang sedang melayani, ya, seperti pernah ke Kalimantan, saya sudah alami itu. Bagaimana saya, ya, menikmati sukacita atas jamuan para jemaat yang mungkin saya tidak kenal pada awalnya. Tapi di sana boleh menikmati berkat, boleh menikmati persekutuan yang indah, boleh merasakan bagaimana kehadiran Allah melalui firman-Nya yang boleh dipercakapkan dengan rumah atau tuan rumah yang boleh saya singgahi dalam pelayanan saya ke sana. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Abraham telah mengalaminya, Gideon juga pernah mengalaminya. Malaikat Tuhan boleh menghampiri dia ketika dia harus berperang melawan Midian. Demikian juga Manoah itu, istrinya yang adalah menjadi ibu daripada Simson, ada lawatan daripada malaikat di sana. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nyatakanlah kasih itu, kasih persaudaraan itu yang senantiasa membuka hati, membuka tangan, mau berempati, mau peduli. Karena kasih itu adalah harus nyata dan terwujud. Kasih itu bukan kata-kata tapi tindakan dan perbuatan. Karena demikian Allah menyatakan cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan sana, perwujudan kasih. Dikatakan di sana, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup dalam dunia ini. Maka peduli, berempati senantiasa dengan orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terkucilkan, orang-orang yang terpinggirkan. Mereka yang sedang dalam penjara, terutama kala itu, karena keberimanan mereka harus terpenjara. Karena keberagamaan mereka kepada keagamaan mengikut Kristus, mereka harus terpenjara. Maka penulis kitab Ibrani mengatakan, teruslah menopang mereka, memberikan kekuatan, memberikan sentuhan kasih. Supaya kita juga memperlihatkan empati yang sungguh kepada orang yang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Ini diingatkan oleh penulis kitab Ibrani, peduli dengan orang lain. Adakah kita boleh berlaku seperti itu saat ini Bapak Ibu Saudaraku? Atau langsung kita melegalisasi, dunia sekarang sudah terbalik Pak Pendeta. Ini kan tidak zamannya lagi beramah tamah menjamu orang yang tidak kita kenal. Jangan-jangan dia membawa celaka bagi kita. Itukah Bapak Ibu Saudaraku? Mungkin tidak harus bertamu seperti itu lagi ya. Tapi banyak hal yang boleh kita lakukan, memperlihatkan bagaimana kita menjamu orang. Peduli dengan orang lain yang berkesusahan, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Bagaimana orang yang diperlakukan dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang orang lain, yang memperkosa hak orang lain, orang kecil, orang yang tidak punya kekuatan sosial. Bagaimana kita mampu memperlihatkan cinta kasih kita dan mendukung mereka untuk menikmati keadilan, kepedulian kita. Ini yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, mari kita nyatakanlah cinta kasih persaudaraan yang senantiasa peduli dengan orang lain. Semua orang di luar kita, semua orang sesama kita adalah saudara-saudara kita. Amin.